Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam kenal, saya Fajar dari Fishing Note TV. Atau kalau di channel pribadi saya ada di channel Fajar Setiawardana untuk hobi motor. Guys, saya punya cerita kemarin guys, waktu bulan lalu lah kurang lebih. Saya mancing ke Indramayu dan dikasih rejeki hujan. Hujan yang lumayan lama dari jam 11 malam sampai kurang lebih sampai jam 10 siang lah itu hujan. Walaupun nggak selamanya hujan besarnya itu yang pas malam aja dan sisanya gerimis. Itu nggak bikin kita berhenti buat mancing karena memang sayang, kemarin lumayan panen ikan selar ya, selar ikan teros ukurannya lumayan lah pokoknya. Nah, waktu hujan itu ini kehujanan nih, Fugo Eji kesayangan nih, Eji 1000 kehujanan. Pas pulang saya udah beresin, udah maintenance, udah ya pokoknya udah saya bersihin lah dari air laut gitu ya, sampai di balik spool. Di balik spool itu ada sisa-sisa sisa-sisa apa namanya, garam, bukan gram, garam. Itu udah saya lap semuanya, udah pokoknya jangan sampai ini reel KO lah atau sayang gitu ya. Tapi ternyata 2 hari yang lalu ketika saya lagi pengen buka reel, pengen persiapan lah, masih mimpi dulu karena cuaca akhir-akhir ini agak sadis cuacanya, hujan terus. Saya belum bisa berangkat. Nah, ini kemarin diputar, wah berat banget diginiin tuh. Wah berat minta ampun lah pokoknya. Akhirnya saya coba pasang handle, agak diputar paksa, loss memang. Dia bisa muter lagi tapi efek sampingnya, aduh suaranya yang nggak enak banget. Nggak enak. Dan saya khawatir di bearingnya itu udah coklat ya, udah banyak karat. Jadi rencana saya maintenance untuk buka bearingnya ya, buka ini reel semuanya, bearingnya untuk dikasih pelumas ulang lah, regrease atau dikasih anti karat dulu ya. Nah, lanjut aja, langsung aja ya saya sambil cerita. Ini untuk kinerja seal Fugo Eji 1000 yang di spool bagus banget. Di sini hanya ada air sedikit. Kalau saya bongkar juga ya. Ini udah saya bersihkan ya waktu itu. Ini pakai grease untuk braking system. Ini tuh udah hitam, ini bukan karbon ya. Ini masih apa namanya? Bukan teks apa, fiber lah. Pokoknya ini bukan karbon. Ini hitam karena ini ya, tarikan, gesekan kayaknya. Nah, ini udah nggak ada air, udah saya, karena memang udah diperbaiki udah di maintenance waktu itu. Cuma kaget aja kemarin sampai kok bisa berhenti gitu, bisa macet gitu. Akhirnya udahlah saya putusin, sekalian sharing, bikin videonya. Ini bearing mana aja yang kena bearing mana aja yang kena, yang itu kita lihat aja karena hujannya waktu itu besar, di 1 jam lah, kurang lebih 1 jam itu hujan besar, selebihnya gerimis. Nah, mulai dari jam 4 subuh itu baru saya yang mancing, walaupun hujan agak besar sedikit, saya terus mancing gitu ya. Kalau disebut ini kehujanan, ya memang kehujanan, tapi kalau yang pas gerimis saya nggak yakin karena itu. Mungkin karena korosi air laut sih. Dan bearing waktu itu udah saya kasih pelumas, cuma nggak sebanyak nggak kayak di ini baru lah gitu. Nah, di sini langsung aja dibongkar. Waktu itu saya hanya kasih grease sedikit sih, dikasih grease sama minyak, karena di bearing sebetulnya minyak bukan grease. Saya hanya kasih grease karena takutnya karatan. Nah, sekalian kita buka. Maaf ya, ini peralatannya seadanya. Ini untuk bearing. Nah, bearing yang di sini aman nih. Bearing yang di sini gimana ya ngetesnya? Nah, di sini aja. Tuh. Bearing yang di sini nggak ada suara hening. Hening banget. Padahal harusnya juga bearing ini ketika spool tertutup kayak gini,
Ini macet. Nah, ketika spool seperti ini kan ada resiko masuk air ya. Ada masuk air ke sana ke bearing ini, tapi ternyata enggak. Bearing ini enggak macet karena mungkin sudah tertutup seal. Ini bagus. Ini bagus. Nah, sekarang yang harus kita buka ini. Ini di main shaft juga untuk dudukan bearingnya ada seal juga nih. Fugu Eiji pokoknya keren banget. Saya udah bawa ini ke Batu Karas, saya bawa ke Sukabumi. Kemarin terakhir ke Indramayu memang. Di Indramayu saya ini kemarin KO. Dan sekarang kita langsung bongkar aja, kita buka, periksa. Penting ya buat yang punya ya kalau kayak saya gitu ya, reel murah ya. Belum sampailah ke reel yang harganya kayak motor bekas gitu ya, belum sanggup. Nah, ini dibuka, kunci 12. Aduh, saya nggak ada kunci 12. Biarin lah pakai kunci 12 yang butut. Bentar. Kunci 12-nya jelek. Yang penting bisa buka. Nah, pokoknya kalau untuk Fugu Eiji jujur kualitas mah saya udah bawa ke Batu Karas Sukabumi di air asin lah. Saya seringnya pakai di air asin karena kan ini main PE atau enggak casting kemarin casting di Cirata ya pakai ini, di Saguling pakai ini terus. Pokoknya UL saya udah doyan banget sama Fugu Eiji, nyaman banget soalnya. Jorannya saya pakai Daido Emperor, tapi belum yang versi terbaru. Sekarang udah keluar yang Micro Jig, udah keluar Emperor Pro Series. Belum sayang karena yang ini masih ada. Nggak tahu ini beli atau enggak. Buat teman-teman yang punya pengalaman mancing di laut, kena hujan atau kena korosi, kena ombak, itu kayak gimana maintenance-nya bisa cerita ya. Oh iya, nih lupa. Ini di sini ada seal loh. Fugu Eiji ya. Barangkali juga teman-teman udah tahu. Ini ada seal di sini. Nah, sealnya menutup di sini kan. Nah, tuh. Cuma bentuk sealnya seperti kerucut. Mungkin ini yang jadi penyebabnya nih. Air masuk langsung ke bearing. Kayaknya ini menurut saya prediksinya gitu, karena ketika spool atau ini kan rotornya bolong-bolong ya, tuh bolong-bolong. Rotornya bolong-bolong, mungkin air masuk lewat situ. Dan ini yang saya kurang teliti kemarin periksanya. Tuh untuk grease ini masih grease orisinil ya, grease bawaan dari Fugu Eiji-nya. Ini sih yang saya paling curiga. Nggak ada yang lain, udah hanya ini aja. Atau kalau mau sekalian nanti kita bongkar juga lah main bodinya. Nah, ini teman-teman nih. Kelihatan nggak? Coklat. Ini udah saya kasih grease padahal. Grease-nya saya pakai ini nih, bentar. Saya senang pakai grease ini karena lembek bukan lembek, licin. Jadi bukan grease yang lengket, apa nih mereknya? Sibas. Murah, ini murah. Saya pakai ini, udah saya kasih grease karena ini tuh lihat. Kelihatan bukan oil ini, grease. Tapi ternyata kena juga, guys. Mungkin saya harus cari bearing penggantinya yang apa namanya? Yang udah seal ya, udah tertutup. Sebenarnya saya punya juga ini nih. Tunggu sebentar ya. Nah, ini nih. Sebenarnya saya punya beberapa spare part bearing, tapi ini untuk Daido punya saya yang Daimos sama yang X-Trend. Saya punya Daido dari sebelum seviral saat ini. Ini sebenarnya saya udah punya, tapi ternyata ukurannya beda. Mungkin dari diameter luar sama, diameter luarnya sama, diameter dalam beda, ketebalan beda. Jadi nggak bisa saya pakai ini, saya harus belanja lagi. Padahal saya punya stok beberapa, ini penting sih. Ini kan bawaannya yang belum pakai seal udah saya upgrade semua. Bearing joran Daido saya di upgrade. Ini yang nggak pakai seal, walaupun masih cukup tuh, nggak bersuara, nggak berisik. Tapi saya upgrade karena
Saya seneng aja kalau udah lebih bagus. Untuk ngerawat lah, namanya juga reel murah. Joran juga murah, habis pakai cuci pakai sabun gitu. Karena biar nggak korosi di bagian mamarit teh, naon sih bahasa Sunda itu. Ini ya, jadi lupa apa namanya. Fuji teh ring guide. Nah, di bagian ring guide-nya sekalian saya juga cek ke sini ya sekalian deh, biar bongkar total Fugu Eiji setelah trip mancing yang kehujanan. Saya mancingnya pakai jas hujan tuh dari jam 4 subuh sampai jam 3 sore saya pakai jas hujan terus. Karena nggak enak, karena baju udah basah duluan. Baju udah basah duluan. Pas mancing kena angin dingin, udahlah. Dari situ udah saya putusin pakai jas hujan aja mancingnya. Nah, ini kalau Fugu Eiji gampang banget sebenarnya, nggak perlu buka rotor untuk apa namanya, ngebuka main body ya, body ini. Eiji tuh enak banget dirawatnya. Nah, kemarin juga ini udah saya bongkar, tapi ternyata tetap aja. Mungkin harus saya bersihin pakai pelumasnya yang agak bagus. Nah, ini untuk bearing yang di apa ini, main gear ya, main gear. Nggak ada suara nih, bagus. Nggak ada suara kersek-kersek gitu, nggak ada. Saya cobain ya. Oh, hening nih. Kalau yang ini gimana? Ya, memang nggak terlalu kerasa sih suaranya, tapi karena putarannya juga terhambat. Nah, untuk ini main shaft kita buka deh coba sekalian. Ini belum saya regrease lagi ya kalau untuk Fugu Eiji yang ini, karena cukup bagus. Saya nggak perlu kasih grease lagi, dia juga udah kuat. Ini harus dibuka deh jadinya. Nah, lengket tuh. Saya belum pernah kasih grease ini selama 1 tahun pemakaian mancing di Batu Karas, mancing di mana, Pelabuhan Ratu. Ini belum saya regrease karena memang cukup bagus banget lah, bisa dibilang Eiji favorit saya ini untuk main UL. Nah, untuk bearing ini juga saya males buka ini aman, nggak ada suara berisik dan putaran handle juga bagus. Pokoknya untuk main body udah saya skip aja, di sini bagus banget. Kemarin pun waktu saya bongkar ini, di sini hanya ada sedikit bercak air, itu udah saya lap, udah hanya di lap aja, dibersihkan, beres sih. Saya nggak harus cuci semuanya, dihilangin grease-nya, nggak. Udah bagus banget. Ini saya sambil rakit lagi ya, karena permasalahan utama ini ada di sini, di bearing. Biar nggak terlalu berantakan, kita rakit lagi aja ini. Teman-teman juga pada pada doyan bongkar-bongkar gini nggak, yang suka mancing? Kalau saya seneng ngerawat, karena juga banyak vlogger-vlogger yang nge-review ya. Reel semahal apapun kalau nggak di maintenance atau nggak dirawat tetap berbahaya. Apa namanya ya, bahayalah kalau udah karatan. Referensi saya banyak, ada Denny Dalung, ada kalau untuk spare part reel ada Riu Kampung, itu favorit saya. Ada Mancing Cowboy yang juga nge-review barangnya banyak gitu kan, reel, joran, sampai matahin joran apa tuh, merek apa saya sempat lupa. Nah, itu penting banget untuk ngerawat, karena ya saya belum lah, sayang kalau harus ngeluarin budget untuk benerin ini benerin itu, ganti ini ganti itu, sayang gitu. Menurut saya masih bisa dirawat. Sip, ini udah aman belum? Nah, ini udah. Nah, Fugu Eiji kecil-kecil ini udah ada sliding apa namanya, oscillating gear kalau kata. Dapur mancing juga ya. Saya seneng banget nonton Om siapa namanya, aduh lupa saya.
Nah itu saya seneng nontoninnya. Salam lah buat mereka kalau ada yang kenal. Saya lagi juga apa ya, nggak, bukan ngerintis ya, iseng aja gitu bikin vlog mancing sama Simpul. Ini saya posting di sini di Fishing Not TV. Salam kenal ya semuanya. Saya Fajar. Kalau channel pribadi saya Fajar Setiawardana, di situ saya ngebahasnya tentang touring motor sih. Cenderung motor, kayak nggak banyak itu juga, hanya touring Batu Karas, touring Pelabuhan Ratu, touring Santolo. Hanya seperti itu aja lah. Kalau mancing saya bikin fishing vlog sendiri karena saya doyan banget sama apa namanya, eh simpul pancing. Sampai saya bikin kan itu beberapa, ada yang lemah, ada yang kuat. Itu pokoknya saya bikin di situ. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya dari video saya, simpul mana yang bagus, yang lemah yang mana. Semoga bisa bermanfaat gitu. Oke, langsung aja ke inti permasalahan utamanya, ada di sini. Ya, saya deketin lagi. Coklat banget, karatan ini. Kalau saya ini banyak ya untuk ngelumasi atau ngebersihin gini, banyak. Saya pakai Rexco, bisa juga pakai WD. Penting. Nah, lihat. Kelihatan nggak? Nih, karatnya. Wih, silau ya. Coba. Saya tutupin. Nah, saya tutupin deh. Nah, itu. Kelihatan kotoran keluar semua. Dedak apa, karat ya? Dedak lagi, dasar orang Sunda menyunda wae. Oh, Kang Rudi Pendam juga dari Sukabumi. Saya pernah ngelewat ke tokonya di Jampang. Waktu saya touring Sukabumi, saya mention, saya DM ke Kang Rudi, "Kang, ini toko Akang." Akangnya Kang Rudi juga balasnya agak lama, karena saya juga itu maghrib di Jampang, pas di tempat checkpoint saya berhenti untuk sholat maghrib. Pas temen bilang, "Itu toko pancing." Pas saya lihat, apa sih, bukan ini, lupa saya, Kang Rudi teh nama ininya, nama tokonya apa gitu. Saya DM ke Kang Rudi, "Kang Rudi, ini toko Akang." Baru dibalesnya beberapa minggu, kalau nggak salah 1 minggu lah baru dibalas sama Kang Rudinya. Berlebihan gak sih ini? Tapi memang ini coklat banget. Mana tadi tisu? Ini ya teman-teman, pentingnya merawat reel. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nih ya, ini kotorannya. Ini karat, ini bibit karat. Dan yang paling penting sebetulnya, kalau saya udah ini juga sekalian nanti saya ukur. Cuma jangka sorongnya belum datang nih, saya udah beli jangka sorong, belum datang nih. Ini denger ya. Oke. Kedengeran banget sekarang nih. Ini reel udah kasar, bearing udah kasar banget. Macet juga tuh. Nah. Sorry, maaf. Udah kasarnya minta ampun. Ini harus bener-bener saya semprotnya, nggak bisa sedikit-sedikit juga sih. Mending banyak aja. Kalau untuk pembelian saya biasa di toko ijo. Bearing saya waktu buat yang Daido tuh, saya pilihnya Ezo, mereknya Ezo Bearing yang ada seal. Harganya cukup terjangkau sih, nggak terlalu mahal, juga nggak terlalu murah. Tapi kalau sempet saya lihat di beberapa toko di mitra bengkel pancing, ada tuh bearing-bearing yang mahal banget. Bahkan bearing Shimano tuh bisa beli reel satunya, bearing keramik. Satu bearing bisa beli 1 reel dong. Ya reel ini gitu, kalau reel Shimano lagi ya enggak lah. Nah, karena udah kasar begini, saya udah nggak bisa kasih minyak. Biasanya kalau saya udah nggak main minyak lagi,
main grease aja, karena kita ngejaga supaya ininya ya apa namanya korosinya nggak bertambah sementara sambil saya nunggu. Mungkin nanti saya pesen besok lusa. Ini juga nanti biar saya ukur dulu, diukur dulu ukuran bearingnya berapa nih, lupa lagi saya. Nanti ada tipe-tipenya tuh, ada yang setengah sealnya ada yang setengah tuh, maksudnya setengah tuh hanya satu muka doang, depan belakang itu beda-beda. Nah saya rekomendasiin bearing ini kalau mau buat bearing, grease-nya yang ini nih, jangan pakai grease yang lain sih. Atau misalkan ada sebenarnya grease kayak dari produknya Om Denny Dalung yang dari Bali itu grease buat apa namanya ini, rem ya, brake spoolnya. Itu saya suka banget, itu lengket. Cuma kemarin sempat minjem doang punya temen, kalau saya belum beli. Itu sepaket, enak lagi, ada oilnya, ada grease-nya, ada oilnya lah pokoknya. Nah kalau saya pakai ini biasanya kasih grease, walaupun jadi sedikit ngehambat putaran, tapi dia jadi seal, melindungi. Ini yang saya lakuin ya, kalau salah jangan diikutin. Melindungi air juga biar nggak masuk, karena mungkin saya tes dulu lah apakah ini masih bisa atau enggak. Harus kita coba dulu, kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Nah saya seringnya gini diisi, berasa jadi montir motor ya kalau ketemu bearing dikasih grease yang biru tuh. Nah itu juga. Nah dari sini saya suka ratain aja biar dia masuk ke bola-bolanya, diratain aja. Ini antisipasi saya kalau posisi belum ada bearing pengganti, saya udah nggak main minyak. Kalau yang kecil-kecil saya pasti masih pakai minyak. Kalau nggak salah mereknya sama, ini juga Sibas, tapi botolnya udah kebuang nih, habis saya minyaknya. Nah ini kan udah cukup ya, cukup lah, ada pelumas. Langsung aja ya kita pasang. Maaf ya kalau videonya jelek, maklum pemula. Mohon dukungannya juga teman-teman, kalau boleh di like, di subscribe, atau di share. Terima kasih banyak, saya apresiasi. Saya hanya buat sharing-sharing aja. Tentang simpul juga sama, saya sharingnya. Kalau simpul yang agak kurang bagus, saya akan bilang kurang bagus, nggak akan bilang simpul ini kuat banget atau gimana. Nggak, saya buktiin dulu, karena kalau nggak dibuktiin juga percuma gitu. Maksudnya jangan sampai bilang simpul ini kuat, tapi ternyata pas dipakai putus atau apa. Bahkan saya sempat nyobain senar saya tuh yang 12 kilo, tarik pakai jempol doang putus. Nggak pakai, ya mending lah kalau pakai gulungannya gitu ya, ini pakai jempol doang, jempol putus. Dan ya udah, saya juga jadi kalau bisa kasihnya yang bagusnya. Atau kalau misalkan disebut ini simpul kurang kuat, ya sebutkan ya, simpul ini buat yang biasa gitu, yang nggak usah yang terlalu gimana gitu, bahwa simpul ini bisa untuk naikin ikan besar. Kalau saya cenderung seperti itu. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang nonton, bukan maksud menyinggung, maaf ya. Oke, langsung balik lagi ke reel aja. Saya langsung rakit aja karena ini juga udah selesai. Kita hanya bersihkan dengan anti karat, terus kita rakit lagi aja. Ini karena alhamdulillah saya udah beberapa kali latihan bongkar reel, jadi insya Allah udah tahu ya. Nggak semuanya sih. Juga saya ini ada satu produk baru guys, yang nggak tahu nih ya, tara belum di unboxing. Nanti mau saya unboxing dulu setelah ini. Produk baru dan cukup bagus kayaknya. Udah, ini teh apa sih, mendadak lupa. Rotor dong, beres kan? Iya bener, udah langsung rotor.
Jadi grogi sambil bikin video. Pasangin lagi bautnya. Ini saya juga sambil sharing, kalau ada yang salah atau ada saya yang keliru di komen aja ya, ditegur atau ya dikasih kritik gitu, saran gimana baiknya. Dan saya mohon maaf ini karena saya jujur masih pemula, masih belum tahu bikin konten yang bagus itu kayak gimana. Jadi tolong di komen aja, diingetin kalau saya ada salah. Salah tuh kan, saya yang salah lagi. Thread pasang ya, kurang geser dikit, kencengin dikit lagi. Salah kuncinya. Mana yang 12? Ini benar. Nah, sip, kita pasang. Ini Fugu Eiji bautnya yang di luar ya, yang di eksterior udah bagus nih, nggak karatan, jujur nggak nempel ke obeng magnet kayak gini juga nggak nempel. Ini saya nggak terlalu keras ya karena ini bahan plastik, jadi hati-hati kalau pasang baut, jangan terlalu berlebihan tenaganya, karena saya udah kejadian di reel saya yang Daido X-Trend, reel pertama saya jebol. Susah, nggak tahu itu harus ngebenerinnya gimana, dikasih daging lagi pun juga agak susah. Nih, keluarin dulu main shocknya. Mau denger dulu, cobain ya. Masih sama sih suaranya, nggak akan, kalau bearing udah cacat nggak akan bisa sehalus baru. Tapi setidaknya kita sudah memberi perawatan pada bearingnya. Kita masih bisa pakai ini sampai ya mungkin 6 bulan lagi, atau tergantung frekuensi mancingnya ya. Tergantung frekuensi mancingnya. Kalau saya kan emang nggak terlalu sering ke laut, mana masih takut juga ini cuaca hujan akhir-akhir ini kan. Ini bulan Oktober ya. Ya keluar lagi. Akhir-akhir ini gelombang lautnya agak lumayan, tapi kemarin di sini teman saya juga ada yang berangkat. Alhamdulillah tuh dapat sambarannya. Mantep lah. Saya juga sebenarnya pengen berangkat tapi lagi nggak bisa karena ada usaha lain kan. Ada usaha saya ada usaha lain lah pokoknya, nggak bisa ditinggalin dulu. Sip, udah beres, tinggal pasang spool. Simple gitu aja ngerawatnya. Untuk Fugu Eiji saya seneng karena sebenarnya buat ngecek body itu gampang banget. Grease-nya juga masih cukup, masih aman, nggak perlu ditambah lagi. Ya, memang tidak bisa kembali lagi ke seperti baru, nggak bisa karena memang itu cacat. Ini di sini juga saya tunjukin ada reel Daido. Saya punya beberapa reel Daido. Ini Daido Daimos BP 1000 Pro Series. Ini karbon senengnya. Nah ini kan halus nih. Ini jarang dipakai. Halus ini. Masih bagus, dan ya ini karena sering dipakai akhirnya kena korban deh. Inilah penanggulangan susah amat. Antisipasi sementara sebelum saya beli lagi bearingnya seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau ini bermanfaat tolong di like. Enggak lah, yang maksudnya semoga bermanfaat, semoga bisa jadi contoh buat pemancing yang suka berangkat ke air asin, atau misalkan kena hujan yang deras banget. Kalau bisa tetap dirawat sebelum kejadiannya seperti ini. Walaupun masih lancar, tapi suaranya mengganggu. Kalau yang seneng sama suara mulus, nanti sayang suara drag clickernya. Sayang lah. Pokoknya drag clickernya lebih asik daripada suara bearing kayak gini. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.